Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama berkumpul dan bermuajahah ya untuk yang sekian kali dengan sama-sama dengan tujuan untuk memperbaiki bacaan kita dalam Quran gitu ya. Dan ini masih dalam kehangatan bulan Syawal ya, izin reminder ya buat teman-teman semua gitu ya. Masih ada keutamaan yang bisa kita kejar di bulan Syawal ini gitu ya, sebelum bulan Syawal benar-benar habis kiranya di pekan depan seperti itu ya. Tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, pada tempat kami persilakan kepada Mas Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak sekali dan tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka pasti aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, ketahuilah sesungguhnya siksaku sangat pedih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat-sahabat beliau, para ummatul mukminin, para tabi'in, tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita semuanya, kaum muslimin yang ittiba dengan baik kepada beliau sampai hari kiamat. Nah, ikhwah wal akhwat, sahabat Adrena Village yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bermuajahah, kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari ilmu syar'i yang dalam hal ini adalah Al-Qur'an atau tahsin Al-Qur'an. Dan tahsin Al-Quran itu sangat penting untuk kita pelajari ya, agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, karena kaum muslimin, ya PR kita saat ini adalah masih banyak kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran. Ya, masih banyak sekali. Maka kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya baik berupa waktu atau yang lainnya, kita harus ya mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kebahagiaan ya kehidupan seorang muslim dan muslimah. Nah, dan Nabi kita telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Juga beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sungguh dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi kita semua yang untuk senantiasa belajar Al-Quran, yang membaca setiap hari, ya murajaah setiap hari, ya sehingga Al-Quran kelak akan memberikan syafaat ya kepada kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ya saat ini kita telah berada di bulan Syawal, ya tepatnya kalau nggak salah kita sudah memasuki 10 tanggal ke-20-an, ya. Artinya 10 hari ke depan ya bulan Syawal akan selesai. Dan bagi yang belum selesai melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya segerakan. Ya karena waktunya tinggal 10 hari lagi. Dan Nabi kita bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan
kemudian mengikutkannya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Nah, dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, itu sebagai ibadah tambahan. Ya, karena kita semua tentunya sadar ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan banyak kekurangan, maka dengan adanya ibadah-ibadah sunnah yang akan senantiasa menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah wajib kita. Dan juga melaksanakan ketaatan-ketaatan setelah Ramadan selesai, itu adalah salah satu tanda atau ciri dari diterimanya amal soleh seorang hamba di bulan suci Ramadan. Ya, jadi jazaul hasanah al-hasanah ba'daha. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan-kebaikan setelahnya. Dan juga itu ada tanda dari ikhlasnya ibadah seseorang. Ya, seorang yang ikhlas ibadah kepada Allah, maka dia dalam beribadah kepada Allah tidak mengenal musiman. Ya, tidak hanya rajin di bulan suci Ramadan, tidak, tapi senantiasa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya, mau di bulan Ramadan atau Ramadan telah selesai, dia tetap beribadah kepada Allah, ya, dan itu adalah tanda dari ikhlasnya ibadah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah amalan yang aku tidak akan bertanya kepada selain Engkau." Maka Nabi katakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi seorang yang beriman kepada Allah, maka dia wajib untuk istiqomah. Istiqomah menetapi jalan kebenaran. Istiqomah dalam melaksanakan syariat agama Islam sepanjang hayat. Ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Inilah salah satu dalil tentang wajibnya untuk istiqomah. Baik, kita lanjutkan. Yang mungkin itu sedikit mukadimah yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk Anda pribadi dan kepada Bapak-Ibu sekalian. Dan kita lanjutkan, kemarin kita selesai pembahasan di halaman ke-44 ya, tentang latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Nah, dan sekarang kita lanjutkan di halaman 45, halaman sebelahnya. Ya, masih lanjutan yang kemarin, yaitu dari huruf shad. Nah, huruf shad ini kemarin sudah kita baca ya, untuk yang halaman yang kiri, dan untuk yang shad sampai ke bawah kemarin sudah kita perintahkan untuk latihan di rumah ya bagi yang ada bukunya. Dan sekarang kita akan coba baca kembali. Saya bacakan untuk yang shad. So si su as su son soni sosna minal musni masih son soni so. Ya, shad termasuk huruf ikhfa. Ya, artinya kalau tanwin bertemu dengan shad maka dibaca dengan samar-samar. Ya. Kemudian bawahnya huruf dod. Dodi du ad du don doni dodna minal mudni madidon doni do. Dan bawahnya huruf to. Toti tu apa. Nah, to termasuk huruf qalqalah. Ya, ketika sukun maka harus ada pantulan dari huruf to. Baik, kita ulangi lagi. Toti tu apa. Tu ton toni tota na minal mutni matiton toni to. Baik.
Silakan Bapak Ibu yang ingin praktek, yang sudah dilatih di rumah, silakan langsung dipraktekkan. Izin coba Tat. Silakan Pak. Mulai dari yang sod. Sod. Nah, Sod ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shi shu ash shu soni sosna minal musni masih soni so. Lanjut Tat. Ya. Lanjut. Do di du ad du doni dotna minal mudni madi doni do toti. Ulangi lagi untuk dot ya sukun dia tidak ada pantulan. Oh iya siap. Ulangi. Saya ulangi yang dot ya. Do di du ad du doni dotna minal mudni madi doni do Ya. toti Tes. toti Nah, lanjut. tu son toni totna minal Ya. kolkolah ya. Itu apa? Saya ulang Tat. Toti tu ad Silakan. tu son toni totna minal mudni mati toni to. Ya. Mumtaz. Baik, yang lain silakan. Yang lain silakan. Boleh, Pak Ustaz. Membaca menggunakan hukum tajwid. Silakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Do di du ad du don doni don du don doni dot naminal mud ni madi. Ya, Pak Ustaz. Yang huruf apa? Do. Apa ulang lagi, Pak? Dari atas. Dari yang short, Pak ya. Short Oh dulu. ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. So si su as su son soni sos laminal mus ni masi son soni so. Ya. Do di du at du don doni dot naminal mud ni mandi don doni do. Ulangi. Ulangi, Pak. Do di du at du don doni dot naminal mud ni madi don doni do. Ya. To ti tu at tu ton toni tot naminal mut ni mati ton toni to. Mumtaz. Nah. Lanjut, Pak. Ya, boleh. Boleh, Pak boleh. Surya. Silakan. Do di du at. Yang baris keempat, Ya, baris keempat itu zo. Lidahnya di belakang ini. Iya, dia seperti za. Dia seperti za, cuma menggunakan vokal o. Zo. Oh, ya. Do. Ya, lidahnya di belakang gigi seri ya, Pak. Belakang gigi seri, bukan do tapi zo. Do. Ada getaran. Lidahnya ada getaran. Zo. Sahih. Do. Ya, do di du ad du don doni dot naminal mud ni madi don doni do. Ya. Kemudian bawahnya itu huruf ain. Ain. Huruf ain termasuk izhar. Nanti kalau tanwin ketemu ain maka dibaca dengan jelas, cepat. A I U A u an ani a naminal mu ni mani
Ulangi. A I U A I U A U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Ya, ghain juga sama. Ghain izhar. 6. I gu ag gu gon goni gok na minal muk ni magi gon goni go. Yang terakhir, maghigon tidak boleh dengung. Gon. Langsung ya Pak Ustadz ya. Ya, Magi gon goni go. Sahih. Ulangi lagi. Gogi gu ag gu gon goni ag na minal muk ni magi gon goni go. Ya. Terus fa. Fa fi fu af fu fan fani faf na minal muf ni ma fi fan fani fa. Ya. Qaf. Koki ku ak ku kon koni kok na minal muk ni maki kon koni ko. 6. Lanjut. Lanjut. Kaki ku ak ku ka Kalau sukun ak. ak Ya. nggak kol-kolan kan? Enggak alkohola, tapi ada suara, ada sifat hamas. Ak. Oh, ya, Gitu. Ada ak sedikit. Nama. Kaki ku ak ku kan kanikak na minal muk ni maki kan kanika. Ya. Ya. Lam. Lali lu al lulan lanilal naminal mul ni malilan lanila. Lam Ya. tanwin ketemu lam, tanwin hilang. Malilal. Malilal. Ulangi apa saja? Ya. Iya. Silakan. Lali lu al lulan lanilal naminal mul ni malilan lanila. Ya. Mim, ma. Mami mu am mu mam mani mam naminal mum ni mami man mani ma. Iya. Bawahnya. Nani nu an nu nan nani nan naminal mun ni mani nan nanina. Ya, untuk mim dan nun itu termasuk huruf yang gunnah. Ya, jadi kalau tanwin ketemu nun atau tanwin ketemu mim, gunnahnya harus panjang. Ya, coba yang nun, yang naninuan diulangi lagi. Siap. Nani nu an nunan nani nan naminal mun ni mani nan nanina. Enggak boleh pegang-pegang kalau mau ikut. Aduh, enggak boleh. Enggak boleh pegang-pegang kalau mau ikut. No. Ya, untuk yang dengungnya harus panjang. Saya contohkan. Naninuan nunan naninan naminal munni maninan nanina. Jadi dengungnya harus panjang. Siap. Tekan diulangi lagi, Pak. Boleh. Nani nu an nunan naninan naminal mun ni maninan nanina. Ya. Huruf bawahnya wow. Wawi wu au wan wani wau naminal mu
Tanwin ketemu waw, maka tanwinnya masuk ke huruf waw. Mim ketemu waw. Untuk yang waw, wawi wu au, wu waw. Waw, oh ya. 6. Ulangi lagi Ustaz ya. Wawi wu au. Wu waw wawi. Wawi wu au. Wu waw wani waw na minal muni mawi wan wani wa. Mawi waw wani wa. Oh iya itu nyambung lagi. Maaf, ulangi lagi ya Pak. Ulangi dari awal. Siap. Ya, Wawi wu au. Wu waw wani waw na minal muni mawi. Ni ma wa, ulangi lagi Pak. Wawi wu au. Wu waw wani waw na minal muni mawi waw wani wa. Mumtaz. Ya. Lanjut. Lanjut, kan? Siap. Hahi hu ah. Huhan ha. Tanwin ketemu ha itu idhar, jelas. Jelasnya enggak apa? Dengung panjang Pak ya? Enggak boleh panjang, enggak boleh. Oh, han. Berarti pendek. Hahi hu ah. Huhan hani ah. Hahi hu ah. Huhan hani hah naminal muh nimahihan haniha. Mumtaz. Terakhir ya. Yai yu ai. Yui yai yu ai. Yu benar Pak. Yai yu ai. Yu yai yani yai naminal muini mai yai yani ya. Mumtaz, ya. Mumtaz. Nah. Baik, barakallahu fiik. Dan yang lain, Bapak Ibu yang ingin praktek, yang sudah latihan di rumah, silakan ke halaman 45. Silakan yang lain. Silakan Pak, Bapak Ibu. Dari huruf shad sampai ya, sampai terakhir. Sudah paham semua ya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Pelajaran kelima tentang hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun. Kemarin kita bahas mengenai nun sukun dan tanwin. Yang kalau sekarang adalah mim, ya, mim sukun. Hukum yang pertama yaitu hukum izhar syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba atau mim. Itu rumusnya. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba atau mim. Cara membacanya jelas. Jadi mim sukunnya dibaca dengan jelas. Nah, bawahnya mim sukun ya bertemu ya tanda panah ke kiri bertemu selain ba atau mim. Ya, yang penting bertemu dengan selain huruf ba dan selain huruf mim. Maka dibaca dengan jelas. Nah, di situ
Dibaca an'amta. Ya, mim sukunnya jelas. An'amta. Lahum qulubun. Alhamdulillah. Fahum fi amrin. Baik. Silakan yang ingin praktek untuk izhar syafawi. Silakan Bapak Saya Ibu. boleh, Pak. Saya. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta Nah, lahum qulub. ya. Alhamdulillah. Fahum fi amr. Baik, bawahnya. Walahum, ya. Nah, terus Walahum azab. Afalam yahdilahum. Am lam tunzirhum. ya. Alaihim a'anzartahum. Absorihim gisawah. Wa kam ahlakna qoblahum. Wa iza ajlama alaihim qamu. Wa ma khalfakum la'allakum. Wa iza qila lahum la tufsidu. Ulangi. Wa iza qila lahum la Ki-nya panjang. Wa idza qila lahum. Wa iza qila lahum la tufsidu. Ya. Ta'khuzuhum wa hum yahtimun. Qala lahum akhuhum sholih. Allahu yastahzi'u bi. Gerak Pak Punten, maaf. Ya, ulangi. Layarnya gerak. Nggak kayak ini. Ya. Nah. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah. Wa may yakul minhum inni ilahum min duni. Nyambung dari mana ya, Pak? Langsung boleh, Pak. Langsung boleh, Pak ya? Fadzalika najzihi jahannam. Nah, Mumtaz Pak Roni. Baik, yang lain, Bapak Ibu yang lain yang ingin praktek, silahkan. Masih di idhar syafawi ya. Untuk mim sukun yang bertemu dengan selain huruf ba dan selain mim. Maka dibaca dengan jelas. Ya, mim sukunnya harus terdengar jelas. Silahkan, selain Pak Roni, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Nyoba. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta lahum qulubun. Alhamdulillah. Fahum fi amrin. Walahum adabun. Afalam yahdi lahum. Am lam tunzirhum alaihim a'anzartahum absarihim ghishawah
وكم أهلكنا قبلهم وإذا أظلم عليهم قاموا وما خلفكم لعلكم وإذا قيل لهم لا تفسدوا تأخذهم وهم يخصمون قال لهم أخوهم صالح الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. Nah, mumtaz Pak Aris. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Baik, yang lain silakan. Selain Pak Aris, Pak Roni, silakan yang lain untuk izhar syafawi ya. Silakan yang ingin praktek untuk izhar syafawi. Boleh, saya lagi Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta lahum qulubun alhamdulillah fahum fi amrin walahum adabun afalam yahdilahum am lam tundirhum alaihim a'andartahum absorihim gisawah wa kam ahlakna qablahum wa ida atlama alaihim qamu wa ma khalfakum la'allakum wa ida qila lahum la tufsidu ta'khuduhum wa hum yajissimun ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Shadnya tasdid ya. Yakhisimun. Ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Nah. Qala lahum akhuhum sholihun. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu. Yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim Fi dua harakat. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, mumtaz. Alladzi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa may yakul minhum inni ilahum min duni. Kalau berhenti nihnya pendek. Min duni. Wa may yakul minhum inni ilahum min duni. Fadzalika najzihi jahannam. Mumtaz. Nah, mumtaz Pak Surya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan hukum yang kedua ya, yang masih berkaitan dengan mim sukun. Yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ya, tadi izhar syafawi. Itu dibaca dengan jelas. Sekarang yang kedua namanya ikhfa syafawi. Yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan.
Ya, jadi mim sukun kalau ketemu ba, maka mimnya dibaca dengan gunnah, dengan dengung. Nah, lihat bawahnya mim sukun tanda panah arah ke kiri ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Ini dibaca dengan ikhfa syafawi. Mimnya dibaca dengan dengung. Nah, contoh malahum bihi. Ya, lahum dibaca dengan dengung. Karena situ ada mim yang bertemu dengan ba. Malahum bihi. Inna rabbahum bihim asabnahum bidzunubihim. Ya, yang penting kalau mim sukun bertemu dengan ba, maka harus dibaca dengan gunnah, ya, karena ikhfa syafawi. Jadi mimnya dibaca dengan menutup rapat. Ya, malahum bihi. Ya, benar-benar rapat. Baik. Silakan yang ingin praktek untuk hukum yang kedua, ikhfa syafawi. Silakan. Saya lagi Pak, boleh? Pak Roni ya? Ya. Silakan Pak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Malahum bih inna rabbahum bihim asobnahum bidzunubihim. Ya. Khosiru anfusahum bima kanu qad ji'tukum bibayyinah. Mumtaz. Yada'una rabbahum bil godat. Kalau berhenti bil godah menjadi hak sukun. Tak marbutoh ya Pak ya? Iya. Iya. Ya. Sahih. Yada'una rabbahum bil godah. Nah. Wahum bil akhirati kafirun. Mumtaz. Nah, mumtaz. Silakan yang lain. Ikhfa syafawi, silakan. Boleh Pak, saya. Nah, Pak Surya ya. Siap. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Malahum bihi inna rabbahum bihim. Ulangi, nun tasdid dengung. Oh, ya. Ya. Inna rabbahum bihim. Ya. Asobanahum bidunubihim. Nah. Khosiru wa anfusahum bima. Ulangi. Ya. Khosiru wa Itu yang di atas huruf waw itu bukan harokat. Itu tanda panjang untuk ro dhammah. Khasiru. Oh, ya. Nah. Khosiru anfusahum bima kanu. Nah. Qad ji'tukum bibayyinatin. Nah. Yada'una rabbahum bil godawati. Itu yang di atas wawu ya, yang seperti angka 1 juga bukan harokat. Itu alif kecil. Yang tanda panjang untuk huruf dal. Oh, nama. Ulangi. Yada'una rabbahum bil godati. Ya. Wahum bil akhirati. Wahum itu mim ketemu dengan ba. Wahum bil akhirati kafirun. Bil a ya dikata
Itu A-nya dibaca panjang 2 harokat. Oh. 6. Wahum bil akhirati kafirun. Iya, mumtaz. Jadi kalau ada hamzah yang di atas lam alif, kalau hamzahnya di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah apa namanya cabang itu dibaca panjang 2 harokat. Ya, tapi kalau hamzahnya di atas di atas alifnya, maka dibaca pendek. Nah, mumtaz. Baik, yang lain silahkan. Yang ingin praktek untuk ikhfa syafawi. Mim sukun ketemu dengan ba, yang dibaca dengan dengung. Ya, izin. Assalamualaikum. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bih inna rabbahum bihim asabnahum bidzunubihim. Ulangi. Asabnahum bidzunubihim. Ya. Khasiru anfusahum bima kanu. Nah. Qad ji'tukum bibayyinah yad'una rabbahum bil ghadah wa hum bil akhirati kafirun. Mumtaz. Nah, mumtaz Pak Aris, barakallahu fiik. Baik. Yang lain mungkin ada ibu-ibu yang ingin praktek, silahkan. Saya Ustadz. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Malahum bih inna rabbahum bihim asabnahum bizunubihim. Nah. Khasiru anfusahum bima kanu. Ya. Qad ji'tukum bibayyinah yad'una rabbahum bil ghada wa hum bil akhirati kafirun. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita selesai untuk ikhfa syafawi. Ya. Alhamdulillah. Ana mendengar bacaan Bapak Ibu sekalian, jadi ini. Mohon maaf ya, seperti bulan Ramadan tadarusan rasanya. Ya, mudah-mudahan kita semangat terus ya dalam baca Qur'annya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Hukum yang ketiga, idgham mimi. Idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi, mim ketemu mim. Cara membacanya, mim pertama diidghamkan atau dimasukkan ke dalam mim kedua dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ya, jadi huruf mim sukun ketemu dengan mim lagi. Namanya idgham mimi. Nah, bawahnya mim sukun bertemu dengan mim. Contoh, annahum muhtadun. Jadi mim sukun ketemu dengan mim, maka mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua, dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Baik, silakan yang ingin praktek 3 baris. Saya lagi boleh, Pak. Silakan Mbak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Annahum muhtadun. Ahroja abawaikum minal jannah. Ya. Annama ghanimtum min syai'. Kalau berhenti di kata syai'in, ya kalau berhenti maka dipanjangkan, kemudian nanti ada hamzah yang disukunkan. Min syai'. Gitu. Yep. Annama ghanimtum min syai'. Mumtaz.
fi aidikum minal asro Ya. wa may yatawallahum minkum lau kharaju fikum majadukum. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, yang lain silakan untuk idgham mimi. Boleh Ustaz, saya coba. Silakan, Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Annahum muhtadun. Ya. Akhraja abawaikum minal jannah. Nah, Annama ghanimtum ditambah lagi, gunnahnya tambah lagi. annama ghanimtum min syai' Ya. fi aidikum minal asra Nah, wa may yatawallahum idghamnya wa may yatawallahum minkum mumtaz. law kharaju fikum ma zadukum. Nah, mumtaz, Pak Ihsan. Barakallahu fiik. Baik, yang lain silakan. Mungkin Ibu-ibu. Ustaz. Silakan Saya Ibu. Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Annahum muhtadun. ulangi Bu, ditambah. Dengungnya ditambah ya. Oh ya. Annahum muhtadun. Ya. Akhraja abawaikum minal jannah. Nah, Annama ghanimtum min syai' ya. fi aidikum minal asra Nah. wa may yatawallahum Wa may ulangi nun sukun ketemu ya. Idghamnya ditambah. wa may yatawallahum minkum Ya. law kharaju fikum ma zadukum. Mumtaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, di situ di baris yang pertama annahum muhtadun. Kemudian ada akhraja abawaikum minal jannah. Ya, di kata ini atau di ayat ini akhraja abawaikum minal jannah, ya artinya setan ya atau iblis mengeluarkan ayah bunda kalian dari surga. Ya, mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Ya, inilah yang harus kita ingat selalu, bahwasanya setan itu adalah musuh abadi kita. Ya, dan bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke akhirat. Ya, sesuai dengan dahulunya kita di surga, ayah ibu kita, maka kita pun harus kembali ke sana. Ya, maka kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini ya bukan tempat tinggal kita. Di sini adalah tempat untuk beramal soleh, tempat ujian. Ya, dunia ini dari A sampai Z, dari ujung barat sampai ujung timur, semuanya adalah ujian. Ya, ujian agar manusia banyak beribadah dan banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengannya akan menjadikan kita ingat kepada Sang Pencipta, ya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita ya untuk ingat kepada negeri akhirat. Ya. Seorang muslim kalau dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan merasakan ada kekurangan. Karena fitrah seorang manusia itu pasti ingin dekat kepada Allah. Oleh karena itu kalau seorang itu jauh, ya tidak beribadah, tidak sholat, tidak baca Quran dan yang lainnya,
maka hatinya sebenarnya gersang. Ya, hatinya sebenarnya itu ada gersang. Baik, baik kita lanjutkan berikutnya. Evaluasi rumus hukum mim sukun. Ya, mim sukun itu ada 3 hukum. Ya, ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, dan ada idgham mimi. Yang nomor 1 idhar syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang penting selain ba dan selain mim. Nah, dibaca dengan jelas. Yang kedua, ikhfa syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan ba, ya dibaca huruf mim dibaca dengan gunnah. Dan yang ketiga, idgham mimi, apabila mim sukun bertemu dengan mim. Nah, dibaca idgham, dimasukkan dengan gunnah. Nah, jadi untuk mim sukun itu ada 3 hukumnya. Ada idhar syafawi, dibaca dengan jelas. Ada ikhfa syafawi, yaitu mimnya dibaca dengan gunnah. Dan ada idgham mimi. Ya, ada 2 mim. Mim pertama sukun dimasukkan ke mim yang kedua, ya, atau idgham mimi. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya pelajaran ke-6, hukum idgham. Hukum idgham. Nah, yang A, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Nomor 1 ada idgham mutamasilain. Itu pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka cara bacanya, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa gunnah. Dibaca langsung ya, tidak boleh gunnah. Contoh yang baris pertama, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Lihat di situ yang diarsir agak berwarna hitam. Fama rabihat, itu ada tak sukun. Artinya tak sukun. Tak sukun bertemu dengan tak berharokat. Jadi ada 2 huruf yang sama. Sama-sama huruf tak. Ya. Ini dibaca dengan langsung, tidak boleh gunnah. Jangan dibaca fama rabihat tijaratuhum. Nah, itu kelamaan, yaitu salah karena lama, yaitu gunnah, itu salah. Ya, dibaca langsung fama rabihat tijaratuhum. Ya, jadi untuk idgham mutamasilain dibaca dengan tanpa gunnah, tanpa dengung. Baik, mungkin silakan yang ingin baca 3 baris, silakan. Ya, saya Pak lagi, boleh. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Kalla bal tukrimunal yatim. Ya. Kalla bala yakhafunal akhirah. Fu-nya panjang. Ya khafu. Kalla bala yakhafunal akhirah. Ulangi lagi. Fu-nya panjang, Pak. Ya khafunal. Kalla bala yakhafunal akhirah. Mumtaz. Aina ma takunu aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum
fi burujim musayyadah. Ya. Ulangi lagi yang barusan, ulangi lagi. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kum. Ya, Pak. Yudrik, di situ ada kaf ketemu dengan kaf lagi, dibaca dengan idgham. Aina ma takunu yudrikumul. Yudrikumul. Rikumul ya. Masuk ke kaf. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Mumtaz. Pak Roni, untuk baris yang ketiga tadi yang barusan kita baca, yang idgham mutamatsilain itu di kata yang apa? Di lafadz yang mana, Pak? Yang ketiga yang kap ketemu kap, Pak ya? Mumtaz. Kap. Iya, Kap sahih. ya. Sahih. Yang lafadz yudrikumul itu yang disebut dengan idgham mutamatsilain. Pertemuan dua huruf yang sama. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Ya, itulah yang disebut dengan idgham mutamatsilain. Mumtaz. Baik, yang lain silahkan. 4 baris bawahnya yang belum baca. Yang masih belum baca, silahkan yang ingin praktek. Silakan Bapak Ibu. Yang ingin praktek baca, silakan. Atau yang sudah baca, yang baca lagi juga boleh. Nah, boleh Ustaz. Silakan Pak Surya. Langsung baris keempat ya, Pak. Iya, baris keempat sampai terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza gorobat taqriduhum dat. Boleh dibaca gorobat, ya. Tak sukunnya tak yang kedua. Ya. Wa idza gorobat Tidak taqriduhum. boleh. Langsung ke tak kedua. Wa idza gorobat taqriduhum. Nah. Wa idza gorobat taqriduhum datas simali wa hum fi fajwatim minhu. Mumtaz. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi. Nah, Wa qul hal laka ila ya Pak ya Pak. Fakul hal laka ila antazakka. ya. Fakulna ini nyambung ya. Fakulna rib. Tidak. Fakul nad. Nanya pendek. Fakul nadrib. Oh ya itu bukan. Oh ya. Fakulna rib bi asokal. Fakulna rib bi asokal hajar. Iya. Idhab bi kitabi hada fa'alqih ilaihim idhab bi kitabi hada fa'alqih ilaihim summa qawalla anhum. Summa tawalla. Ta. Ulangi lagi Pak Ustaz ya. Ya, silakan.
idhab bi kitabi hada fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum. Nah, mumtaz. Baik, catatan khusus bawahnya ya. Ya. Khusus untuk mim bertemu dengan mim atau nun bertemu dengan nun, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Jadi asalnya untuk nomor 1 ini, untuk idgham mutamathilain, itu masuk tanpa dengung, ya, dibaca tanpa gunnah, itu asalnya. Tapi kalau untuk mim ketemu mim atau nun ketemu nun, maka mau tidak mau harus dibaca dengan gunnah, ya, karena memang dua huruf itu ada huruf yang gunnah. Baik, mungkin sampai sini Pak ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan kembali. Mungkin sampai sini ada yang belum paham, yang ingin bertanya terkait dengan yang sudah kita bahas tadi tentang idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi, dan juga sekarang tentang idgham mutamathilain. Silahkan yang belum paham. Kalau ingin bertanya silakan. Boleh bertanya Pak Ustadz? Silakan Pak Surya. Ya, mungkin kalau tentang idgham sama ikhfa sih udah tersampaikan dengan jelas ya. Mungkin yang mau saya tanyakan yang tadi itu Pak Ustadz barusan, kalau ada huruf alif tapi atasnya itu bukan apa ya, bukan fathah atau itu ya kasroh gitu, penentuan dia kok disebut id gitu kan, tadi yang idhab gitu kan. Tapi kalau biasanya ada yang langsung kan, kalau yang setelahnya itu kan lam gitu kan, penentuannya alif gitu, yang Allah apa gitu. Itu penentuannya gimana ya? Tergantung huruf setelahnya ya Pak. Apa ya? Iya. Kalau itu gimana ya? Itu ini Pak, terkait dengan bahasa Arab itu Pak, ini Pak Surya. Jadi harus belajar bahasa Arab nanti Pak, insya Allah Pak ya. Oh, nah. Siap. Iya, jadi kalau untuk isim, untuk kata benda, maka dia dimulai dengan a. Misalnya al-masjidu, misalnya, atau al-Qur'an, atau al-hadis, atau al-baitu, ya rumah. Jadi untuk kata benda semua diawal dengan al. Ya, dibaca dengan al. Seperti alhamdulillah, ya, alhamdu itu kata benda. Alhamdu, segala pujian. Ya, alhamdulillah. Nggak boleh dibaca dengan ilhamdulillah, nggak boleh. Atau ya, ulhamdulillah, nggak boleh. Harus dengan a, alhamdu. Jadi untuk kata benda semua diawal dengan a. Kalau yang tadi Pak Surya baca yang terakhir, kenapa dibaca dengan id, ya, bukan a? Karena itu adalah kata kerja perintah. Ya. Idhab itu artinya pergilah. Jadi ini kaitannya dengan, ya, memang harus belajar bahasa Arab Pak Roni. Pak Surya, ya. Pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Memang begitu. Kalau enggak nanti bingung, ini dibaca azhab apa udhab apa idhab ini. Gitu. Makanya ya harus sebelum kita belajar bahasa Arab, kita selancarkan dulu untuk tahsinnya, ya, supaya semakin mudah dalam memahami belajar bahasa Arab ke depannya insya Allah. Ya. Nah di sini dibaca dengan idhab karena ada perintah. Idhab bi kitabi hadza. Ini perintah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Ya. Nabi Sulaiman perintahkan kepada burung hudhud untuk membawa surat beliau. Yang Nabi katakan kepada burung hudhud, idhab, pergilah burung hudhud, bi kitabi hadza, dengan suratku ini. Fa'alqih ilaihim, dan lemparkanlah kepada mereka. Summa tawalla anhum, dan kemudian berpalinglah dari mereka atau pulanglah dari mereka. Ini perintah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Ya, sekalian nih Pak ya, ini sekalian faedah yang bisa kita ambil. Burung hudhud ini Pak, ini hewan, tapi sudah membawa risalah yang besar, berani mengantarkan surat, berani menyampaikan kebenaran. Ini hewan ini Pak, burung, ya.
hewan. Nah, kita manusia jangan sampai kita kalah dengan burung hudhud. Ya, kita harus lebih semangat lagi dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, burung hudhud aja berdakwah, menyampaikan tauhid, menghantarkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, ya, ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita manusia sempurna kita. Ya, kita punya akal, ya, punya pikiran, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Tentunya kita lebih besar lagi tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mungkin begitu Pak Surya, dan kepada nah, mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semuanya, kepada anak pribadi dan kepada para sahabat Adrena Affiliate yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan semangat, ya, senantiasa diberikan taufik untuk senantiasa beramal soleh dimanapun dan kapanpun. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan berikutnya saya sampaikan dan berikutnya saya serahkan kepada Pak Ihsan. Tafadhol Pak Ihsan. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Rasyad Rusyanto atas memaparan materi hari ini. Insya Allah semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan agar sahabat Adrena ini semua bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, ya. Sedikit-sedikit insya Allah akan lebih baik, asalkan istiqomah seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita tutup kajian tahsin online pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.